Rusia klaim hancurkan 8 jet tempur Ukraina. Dua serangan terpisah oleh pasukan Rusia telah menghancurkan atau melumpuhkan 8 pesawat Angkatan Udara Ukraina, demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam satu serangan mendadak, pesawat-pesawat tempur Rusia meluncurkan amunisi presisi di lapangan terbang Ukraina dekat kota Mirgorod di wilayah utara. Kata juru bicara militer Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengerahan harian. Dua pesawat tempur Su-27 dan Su-24 hancur, sementara dua Su-27 dan Su-24 lainnya rusak parah dalam serangan itu. Imbuhnya seperti dikutip Rusia. Militer Ukraina melaporkan serangan Rusia pada infrastruktur militer di kota itu pada Rabu pagi, tetapi tidak mengungkapkan kerusakan yang diakibatkannya. Menurut pihak Rusia, hingga 30 nasionalis terbunuh. Serangan presisi kedua yang dilaporkan menghantam pangkalan udara militer Dnipro di wilayah Dnipropetrovsk, menghancurkan 3 pesawat militer yang tidak disebutkan menurut Konashenkov. Hingga Kamis, kementerian mengklaim telah menghancurkan total 273 pesawat militer Ukraina sejak meluncurkan operasi pada Februari. Pejabat Rusia itu juga mengkonfirmasi serangan di stasiun kereta api di kota Chaplina, Ukraina, tetapi membantah klaim Kiev tentang sifat target. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pada Rabu malam bahwa serangan itu telah menewaskan 22 warga sipil, termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Kantornya memperbarui jumlah korban tewas pada Kamis menjadi 25. Konashenkov mengatakan bahwa rudal Iskandar menambah kereta yang membawa pasukan Ukraina dan senjata ke arah timur. Dia mengklaim bahwa serangan itu menewaskan lebih dari 200 tentara Ukraina dan menghancurkan 10 kendaraan militer. Invasi Rusia ke Ukraina akan semakin masif. Presiden Vladimir Putin sudah menyetujui dekret untuk meningkatkan jumlah tentara yang ditempatkan di Ukraina dari 1,9 juta menjadi 2,4 juta tentara Kamis 26 Agustus. Vladimir Putin mengambil keputusan tersebut setelah bulan lalu Direktur Badan Intelijen AS atau CIA, William Burns, mengatakan ada 15.000 tentara Rusia yang tewas setelah menggelar operasi militer di Ukraina. Khawatir armada perangnya melemah, membuat Putin berambisi untuk meningkatkan personel militernya pada 1 Januari 2023 mendatang demi mempercepat invasi dan merebut ibu kota Kiev. Dalam dekret tersebut, Putin tidak merinci bagaimana peningkatan jumlah personel akan dilakukan. Namun menurut informasi yang dikutip dari The Guardian, guna mendukung rencana tersebut nantinya pemerintah Rusia akan menggelontorkan anggaran yang sesuai untuk para anggota militer. Moskow sejauh ini memilih untuk tidak mengumumkan mobilisasi umum. Baru-baru ini mengintensifkan upayanya untuk merekrut tentara baru melalui apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai mobilisasi rahasia. Jelas Pavel Luzin, ahli militer Rusia. Kebijakan seperti ini bukanlah kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Putin dilaporkan telah meningkatkan jumlah armada perangnya dengan menambahkan 13.698 personel militer dan 5.357 non-kombatan. Untuk mendukung perluasan tersebut, sebagian wilayah di seluruh Rusia kini mulai membentuk batalion sukarelawan untuk menampung tentara baru berusia 18 hingga 60 tahun. Pemerintah Rusia juga akan menerjunkan kelompok tentara bayaran Wagner untuk memperkuat pasukan garis depan Rusia saat Kremlin menghadapi kekurangan pasukan. Dengan adanya penambahan personel membuat publik berasumsi bahwa Rusia tidak akan mengakhiri invasinya di Ukraina dalam waktu dekat. Menanggapi rencana Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali wilayah timur dan selatan Ukraina yang hilang dan mengesampingkan pembicaraan damai dengan Rusia. Dalam satu serangan mendadak, pesawat-pesawat tempur Rusia meluncurkan amunisi presisi di lapangan terbang Ukraina dekat kota Mirgorod di wilayah utara. Kata juru bicara militer Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengerahan harian. Dua pesawat tempur Su-27 dan Su-24 hancur, sementara dua Su-27 dan Su-24 lainnya rusak parah dalam serangan itu. Imbuhnya seperti dikutip Rusia Today. Militer Ukraina melaporkan serangan Rusia pada infrastruktur militer di kota itu pada Rabu pagi, tetapi tidak mengungkapkan kerusakan yang diakibatkannya. Menurut pihak Rusia, hingga 30 nasionalis terbunuh. Serangan presisi kedua yang dilaporkan menghantam pangkalan udara militer Dnipro di wilayah Dnipropetrovsk, menghancurkan 3 pesawat militer yang tidak disebutkan menurut Konashenkov. Hingga Kamis, kementerian mengklaim telah menghancurkan total 273 pesawat militer Ukraina sejak meluncurkan operasi pada Februari. Pejabat Rusia itu juga mengkonfirmasi serangan di stasiun kereta api di kota Chaplina, Ukraina, tetapi membantah klaim Kiev tentang sifat target. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pada Rabu malam bahwa serangan itu telah menewaskan 22 warga sipil, termasuk seorang anak berusia 11 tahun.
kantornya memperbarui jumlah korban tewas pada Kamis menjadi 25. Konashenkov mengatakan bahwa rudal Iskandar menambah kereta yang membawa pasukan Ukraina dan senjata ke arah timur. Dia mengklaim bahwa serangan itu menewaskan lebih dari 200 tentara Ukraina dan menghancurkan 10 kendaraan militer. Invasi Rusia ke Ukraina akan semakin masif. Presiden Vladimir Putin sudah menyetujui dekret untuk meningkatkan jumlah tentara yang ditempatkan di Ukraina dari 1,9 juta menjadi 2,4 juta tentara Kamis 26 Agustus. Vladimir Putin mengambil keputusan tersebut setelah bulan lalu Direktur Badan Intelijen AS atau CIA, William Burns, mengatakan ada 15.000 tentara Rusia yang tewas setelah menggelar operasi militer di Ukraina. Khawatir armada perangnya melemah, membuat Putin berambisi untuk meningkatkan personel militernya pada 1 Januari 2023 mendatang demi mempercepat invasi dan merebut ibu kota Kiev. Dalam dekret tersebut, Putin tidak merinci bagaimana peningkatan jumlah personel akan dilakukan. Namun menurut informasi yang dikutip dari The Guardian, guna mendukung rencana tersebut nantinya pemerintah Rusia akan menggelontorkan anggaran yang sesuai untuk para anggota militer. Moskow sejauh ini memilih untuk tidak mengumumkan mobilisasi umum. Baru-baru ini mengintensifkan upayanya untuk merekrut tentara baru melalui apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai mobilisasi rahasia. Jelas Pavel Luzin, ahli militer Rusia. Kebijakan seperti ini bukanlah kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Putin dilaporkan telah meningkatkan jumlah armada perangnya dengan menambahkan 13.698 personel militer dan 5.357 non-kombatan. Untuk mendukung perluasan tersebut, sebagian wilayah di seluruh Rusia kini mulai membentuk batalion sukarelawan untuk menampung tentara baru berusia 18 hingga 60 tahun. Pemerintah Rusia juga akan menerjunkan kelompok tentara bayaran Wagner untuk memperkuat pasukan garis depan Rusia saat Kremlin menghadapi kekurangan pasukan. Dengan adanya penambahan personel membuat publik berasumsi bahwa Rusia tidak akan mengakhiri invasinya di Ukraina dalam waktu dekat. Menanggapi rencana Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali wilayah timur dan selatan Ukraina yang hilang dan mengesampingkan pembicaraan damai dengan Rusia.